Oke, selamat pagi untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk masuk pada materi yang akan kita pelajari di semester ini, yaitu teknologi layanan jaringan pada mapel produktif TKJ untuk kelas 11. Pada kesempatan kali ini, di awal pertemuan kali ini kita coba untuk perkenalan, nama pendek Pak Wiana, basic untuk mapelnya di produktif TKJ. Pada kesempatan kali ini kami akan paparkan terkait dengan apa yang akan kita pelajari pada kompetensi di teknologi layanan jaringan di standar kompetensinya untuk ragam aplikasi komunikasi data. Kemudian pengetahuan yang akan kita capai adalah karakteristik ragam komunikasi data itu dapat kita sampaikan. Tujuan dari pembelajaran untuk ragam aplikasi komunikasi data adalah bahwa siswa nanti bisa melakukan identifikasi dari berbagai aplikasi komunikasi data, kemudian siswa bisa mengklasifikasikan dan kemudian juga menggambarkan karakteristik dari komunikasi data dalam implementasi di kehidupan sehari-hari dan di penggunaan di kehidupan yang nyata. Sebelum masuk pada pembahasan ini, coba kita lakukan overview atau kita melihat gambaran umum dalam kehidupan keseharian tentang penggunaan komunikasi data ini. Bahwa perkembangan di teknologi informasi kemudian mempengaruhi perkembangan di lini kehidupan yang lainnya. Sehingga kemudian muncul berbagai aplikasi yang menggunakan teknologi komunikasi dan data sebagai basic dalam keseharian. Kita tentu kenal semua aplikasi yang sekarang sudah mulai dikembangkan di sekolah. Kita kenal adanya education, ada e-learning, kemudian ada pembelajaran berbasis dengan daring dan lain-lain. Di lini universitas, di tingkat sekolah, baik itu menengah maupun dasar juga sudah mulai mengembangkan aplikasi ke arah education ataupun e-learning. Karena memang ini menjadi tuntutan dan apalagi di saat kondisi pandemi ini, media daring menjadi salah satu alternatif terbaik untuk menggantikan proses kegiatan, proses pembelajaran, dan juga pekerjaan dengan berbagai macam aplikasi dan platform yang digunakan. Sementara di pemerintahan juga demikian, di pemerintahan adanya e-government, satu layanan-layanan yang semuanya menggunakan aplikasi online, layanan-layanan yang mempermudah pada layanan publik sehingga tidak mengharuskan dan mengurangi frekuensi tatap muka. Aplikasi ini dikembangkan di sektor-sektor publik, di instansi pemerintah maupun di instansi perusahaan-perusahaan, sehingga kemudian tercipta e-government, satu transparansi dari penggunaan data untuk kegiatan. Kemudian di sektor e-commerce atau sistem ekonomi, kita kenal marketplace yang ada di Indonesia. Kita tahu ada Bukalapak, Tokopedia, kemudian adanya Blibli, kemudian adanya OLX, kemudian belanja.com, Shopee, dan lain-lain. Semuanya adalah perkembangan data yang diarahkan menjadi satu platform untuk mempermudah orang dalam melakukan pembelanjaan. Kita juga kenal
apa itu Tokopedia, kemudian Grab, Gojek, yang semuanya mengarah kepada bisnis ekonomi. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa kemudian revolusi industri 4.0 itu telah merubah satu cara pandang, paradigma sebagian masyarakat untuk melihat sisi yang berbeda dari penggunaan komunikasi data. Tidak hanya semata untuk komunikasi peer to peer ataupun phone by phone, tapi sudah mengarah kepada e-business, pada suatu ruang lingkup yang lebih besar, sehingga kemudian merubah satu perekonomian. Di dunia kesehatan kita juga kenal adanya Klik Dokter, Halodoc dan lain-lain. Satu layanan terkait dengan kesehatan. Kemudian ada smart city, sharing ekonomi dan lain-lain. Semua berkembang dari adanya data sebagai wahana interaksi dan transaksi. Pembelajaran kali ini akan mengarah bahwa apa, tahapan komunikasi data ini mengalami berbagai perkembangan. Ketika kita melihat perkembangan teknologi revolusi industri 4.0, dengan adanya revolusi industri pertama yang ditemukannya mesin uap, yang kemudian muncul kapal uap, kereta api, kemudian pembangkit-pembangkit listrik dan lain-lain. Kemudian tahap kedua ketika kemudian adanya listrik yang kemudian bisa meningkatkan produksi barang, meningkatkan satu permintaan, meningkatkan produksi di masyarakat. Kemudian inovasi ini kemudian berkembang menjadi inovasi teknologi ketika komputer ditemukan. Sehingga kemudian terjadi digitalisasi data. Kemudian komersialisasi terkait dengan teknologi inovasi dan informasi. Mempercepat pekerjaan, mengambil alih peran orang untuk kemudian ditransformasikan menjadi teknologi. Kemudian perkembangan berikutnya ketika revolusi industri 4.0 atau revolusi industri 4.0. Itu ketika semua teknologi terintegrasi menjadi teknologi dalam satu data yang besar. Sehingga kemudian semua terkoneksi. Ketika kita punya data, data itu bisa terkolaborasi. Kita kerjakan bersama-sama. Sehingga kata kunci dari komunikasi data pada revolusi 4.0 adalah adanya teknologi big data. Kita punya data yang besar, data yang kemudian kita hasilkan keseharian. Baik itu data pribadi yang kita unggah dari media sosial, data foto yang kita unggah dari YouTube, kemudian Instagram dan lain-lain. Kemudian data percakapan kita, itu menjadi data yang sangat besar. Data yang kemudian bisa kita pakai untuk hal-hal lain. Data yang kemudian kita bisa gunakan dan implementasikan untuk hal-hal yang kemudian bermanfaat. Nah, sebelum membahas lebih detail tentang komunikasi data, tentu ketika kita berbicara komunikasi data, kita memadukan ada teknik komunikasi dan pengolahan data. Ada data, ada teknik. Nah, komunikasi data itu berada di tengah-tengahnya. Dia menggunakan data sebagai satu konten untuk ditransformasikan. Tapi tentu data itu tidak akan bermanfaat ketika tidak ada media, tidak ada teknologi, tidak ada transmisi untuk mengkomunikasikannya. Sehingga kemudian antara teknik komunikasi dan data itu kemudian terjadi interseksi atau irisan yang kemudian muncul adanya komunikasi data. Ada data, ada komunikasi. Ada konten yang kita berikan, ada teknik, ada teknologi untuk mengantarkan. Sehingga ketika kita berbicara komunikasi data, kita berbicara di situ teknik bagaimana mengkomunikasikan data. Sehingga data itu bisa sampai kepada tujuan atau antara pengirim dengan penerima. Itu kemudian bisa terjadi satu koneksi. Karena tidak akan mungkin data itu sampai kepada penerima ketika tidak ada satu media atau tidak ada satu transmisi.
Sehingga ketika kita berbicara tentang model komunikasi data, elemen yang standar ataupun diagram atau skema yang dapat kita lihat, itu pasti ada sumber, ada pengirim, kemudian ada sistem pengirimannya, ada penerima dan ada tujuan. Ketika kita akan mengirimkan satu informasi, data itu tentu kita kirimkan dan akan ditangkap oleh sistem transmisinya. Kemudian sistem transmisi akan kemudian mengirimkan kepada tujuan di mana data itu akan kita kirimkan atau sumber yang akan kita gunakan. Ketika kita bertelepon, tentu kita berada pada sumber. Kemudian tujuannya ini adalah orang yang akan kita ajak telepon. Sehingga kemudian ketika kita berbicara, sinyal yang berupa sinyal analog kemudian ditransmisikan menjadi sinyal data ataupun sinyal dalam bentuk digital. Kemudian melewati sistem pengiriman, baik itu menggunakan BTS atau media yang lain, satelit, VSAT, dan lain-lain. Kemudian diterima, didecoder dan encoder kembali, kemudian diterima lagi oleh tujuan. Kalau sinyal itu dari komputer, dia berwujud sinyal digital, kemudian dikonversi analog, kemudian dilakukan pengiriman dan dikonversi menjadi digital. Mekanisme ini mekanisme standar yang sering kita pakai menjadi pedoman dalam melakukan model komunikasi data. Nah, kemudian data yang kita kirimkan itu paling sering apa? Yang tentu adalah data audio, data percakapan. Kita sering mendengar ataupun menggunakan alat komunikasi telepon memang berbentuk voice. Kita mendengarkan informasi dalam bentuk radio, tape recorder. Itu adalah audio. Artinya bahwa komunikasi yang kita terima itu kita tangkap melalui alat pendengaran kita, yaitu telinga. Nah, tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nanti dibahas pada pertemuan berikutnya. Ini adalah satu overview dari komunikasi data yang kita bahas. Kemudian kita mengerti komunikasi video. Komunikasi video adalah komunikasi yang komunikasinya kita tangkap melalui visual atau penglihatan. Ketika kita melihat televisi, ketika kita melihat gambar, ketika kita melihat interaktif, itu adalah komunikasi yang kita tangkap melalui indera penglihatan kita. Nah, dari gabungan itu kemudian ada satu kolaborasi, bahwa kemudian ada komunikasi audio visual, yaitu komunikasi dengan mengembangkan komponen audio atau komponen dari lisan, voice, dan komponen video ataupun gambar yang kemudian dikolaborasikan menjadi. Sehingga kita bisa menikmati tayangan-tayangan interaktif di layar, kemudian dalam bentuk YouTube, dalam bentuk video yang sudah terintegrasi, sudah utuh antara audio dan visual. Nah, demikian anak-anakku gambaran singkat terkait dengan komunikasi data. Dan pada kesempatan kali ini untuk penugasan yang diberikan, Anda menelaah terkait dengan komunikasi data, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing komunikasi data yang ada dan digunakan. Kemudian manfaat yang dapat kita rasakan dari penggunaan komunikasi data di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pemanfaatan untuk kesehariannya. Aplikatif ketika komunikasi data itu membantu dalam kegiatan, baik itu kegiatan secara pemerintahan, kegiatan secara pendidikan, secara ekonomi, dan lain-lain. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai pengantar untuk pertemuan berikutnya, dan tentu harapannya kita senantiasa menjaga ilmu, menjaga kesehatan dengan kita senantiasa menggalinya, menjaga kesehatan dengan memperhatikan terkait dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Dan pada kesempatan lain ketika nanti kita tetap muka, kita akan banyak mengeksplorasi terkait dengan komunikasi data ini lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.